Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita mulai dari minum teh. Ini adalah teh hangat dan ini baru jam 7 pagi. Dari tadi saya buka toko sebenarnya, tapi karena banyak orang yang belanja jadi saya tidak sempat bikin video. Karena tadi pas saya mau buka toko itu sudah banyak orang di luar yang ketuk-ketuk pintu. Jadi saya tidak sempat bikin video ya teman-teman. Jadi baru ini kita bikin videonya. Dan ini saya lagi menyusun barang. Dan ini dia kita menyusun minuman-minuman karena sudah banyak yang kosong. Dan setiap hari memang kita harus isi di sini supaya penjualan kita banyak. Karena biasa kalau kita malas-malas menyusun barang itu biasanya orang juga malas belanja. Kenapa? Karena mereka tidak lihat pajangan. Jadi kalau kita menjual itu kita harus serba rajin ya teman-teman ya. Dan ini pagi-pagi sudah ada kampas yang masuk. Ini adalah kampas galon dan saya ambil galon cuma sedikit. Berhubung karena tempat saya yang minimalis, jadi kayaknya kalau saya ambil galon banyak-banyak itu tidak muat. Terus galonnya juga itu rempong sekali kalau mau kita tutup toko karena itu akan dikasih masuk, diangkat masuk ke dalam toko begitu ya teman-teman. Nah setelah kita selesai menyusun barang, lanjut kita membersihkan lemari-lemari, pintu lemari es. Jadi semuanya harus dibersihkan, tidak boleh malas. Dan ini dia sudah ada penjual-penjual sayur yang lewat di depan toko saya. Setelah itu kita lanjut lagi menyusun barang. Jadi saya menyusun molto per moltoan dan sampo-sampo saset. Jadi ini barangnya yang kemarin masuk tidak sempat saya susun karena kemarin itu banyak yang belanja, jadi tidak sempat saya susun barang begitu ya teman-teman. Jadi sekarang juga saya itu tidak menyusun barang kalau barang baru masuk karena biasalah kita terlalu sibuk, jadi banyak yang kita kerjakan begitu. Dan ini saya juga menyusun sabun-sabun dan beginilah kondisi toko saya ya teman-teman. Jadi saya ambilnya itu per karton barang, tidak sama dulu waktu baru mau buka itu saya ambilnya per pieces. Contoh kayak sabun itu kita ambil cuma 3 pieces tapi banyak merek begitu. Dan ini saya menyusun barang lagi, dan setiap hari kita harus menyusun barangnya teman-teman. nggak boleh malas begitu. Jadi intinya kalau kita jualan itu nggak boleh malas begitu ya teman-teman. Kecuali kita punya banyak karyawan itu nggak apa-apa malas. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman? Gimana pendapat kalian tentang menyusun barang? Kalau saya di tempat saya itu begitu ya teman-teman. Dan ini saya lagi melayani pembeli lagi. Biasanya kalau saya melayani pembeli itu kadang kita bercanda juga, jadi orang tidak terlalu serius masuk di toko saya karena selalu saya ajak bercanda begitu ya teman-teman. Tapi itu tergantung dari orang yang belanja. Kita lihat-lihat saja dulu orang yang belanja bagaimana. Kalau misalnya orangnya itu welcome, itu bisa kita tempati bercanda ria begitu ya teman-teman. Dan saya suka bercanda kalau di toko begitu sama pembeli. Lanjut kita menyusun. Setelah selesai menyusun kita menyapu. Dan ini saya menyapu di bagian luar karena di sini tempatnya bersarang para sampah. Karena di sini kalau malam tempatnya anak-anak muda di sini nongkrong, jadi otomatis itu sampah akan berserakan di mana-mana. Jadi kalau tidak kita bersihkan pagi-pagi itu akan merusak pemandangan ya teman-teman. Lanjut lagi saya transaksi lagi ya, begitulah setiap hari kita selalu disibukkan dengan pekerjaan dan diperbudak dengan pekerjaan begitu. Dan ini saya lagi menerima barang dari kampas dan kita harus mengecek notanya sebelum ditandatangani notanya. Dan ini sudah siang ya teman-teman, saya lanjut transaksi lagi. Alhamdulillah setiap hari itu saya tidak berhenti transaksi. Dan ini dia anak saya, dan tidak lama kemudian kampas masuk lagi. Dan setelah selesai saya terima barang, ada lagi orang yang transaksi. Jadi ini adalah transaksi tarik tunai. Jadi di sini saya melayani penarikan tunai teman-teman. Jadi sebagai agen briling itu saya menerima pembayaran BPJS, pembayaran pinjaman, pembayaran cicilan motor dan mobil, dan sektor pinjaman, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Jadi semua itu bisa kita layani di sini. Jadi begitulah kira-kira teman-teman, itu adalah salah satu daya tarik toko saya. Dan lanjut kita menjemur pakaian, dan ini barang masuk lagi, ini gas masuk lagi teman-teman. Ya begitulah setiap hari kita disibukkan dengan pekerjaan. Dan lanjut lagi kita menghitung uang dan merapikan uang yang masuk, karena kalau tidak dirapikan itu akan berserakan di laci.
dan lanjut lagi kita transaksi lagi, dan begitulah seterusnya. Dan setiap hari itu adalah kebiasaan kita setiap hari. Lanjut lagi kita mau membungkus gula ya teman-teman. Jadi hari ini saya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang selalu saya kerjakan setiap hari begitu. Dan ini dia gulanya sudah masuk kemarin, tapi karena kemarin sempat kita bungkus, jadi baru hari ini kita bungkus. Dan kalian lihat kali ini gulanya itu terlalu basah begini, jadi agak susah kita bungkus. Jadi sebelum kita bungkus itu kita harus perhatikan timbangannya ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena kalau lebih itu kita akan rugi, dan kalau kurang itu kita akan berdosa teman-teman. Nah lanjut lagi kita akan memakai colongan begini untuk mempermudah kita membungkus gula, dan kita memakai gelas untuk supaya tidak jatuh-jatuh gulanya ya teman-teman ya, bahasakan sendiri ya teman-teman. Dan ini kita sudah malam sampai malam membungkus gula, dan begitulah karena kita disibukkan dengan pekerjaan dah. Jadi ya maklumi saja ya teman-teman ya. Nah setelah selesai saya membungkus gula, saya lanjut merapikan minyak. Bagaimana harga minyak sekarang teman-teman? Apakah sudah turun? Kalau di tempat saya itu sudah mulai berangsur-angsur turun. Jadi orang ibu-ibu tidak terlalu cemas lagi akan minyak sekarang karena sudah mulai turun ya teman-teman. Dan ini dia barangnya masuk lagi, dan ini dia saya menukar uang receh karena kita sangat membutuhkan uang receh kalau jualan teman-teman. Jadi begitulah saya membutuhkan banyak sekali uang receh seperti ini. Kalau uang recehnya sebegini itu bisa sampai tidak sampai 1 bulan habis begitu, karena kita sangat membutuhkan uang receh begitu ya teman-teman ya, namanya juga pejuang recehan. Dan ini dia saya ambil dari kampas-kampas, saya mengumpulkan uang receh seperti ini dari kampas-kampas. Biasanya kalau Pak Kampas itu pergi menagih itu biasanya dia dikasih sama ownernya uang receh seperti ini. Jadi saya itu selalu menerima uang receh seperti ini karena saya sangat membutuhkan. Makanya kalau misalnya orang mau menukar uang receh di tempat saya itu biasa saya tidak ladeni, karena saya saja sangat membutuhkan uang receh seperti ini. Dan uang receh seperti ini susah didapatkan teman-teman. Ini adalah uang receh zaman dulu dan masih berlaku sampai saat ini. Dan untuk mendapatkan uang receh sebanyak ini itu tidak gampang. Dan tidak terasa waktu sudah malam dan saatnya untuk kita beraktivitas malam begitu di toko. Dan biasa kalau malam kami selalu ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga di tempat jualan kami begitu. Dan ini saya lagi mencatat orang yang mengutang di tempat saya, karena setiap kita menjual itu pasti ada saja orang yang mau mengutang ya teman-teman. Kalian lihat ini sudah jam 10:30 malam, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Bye bye.